Camera, rolling, action. Welcome back to my channel. Oke teman-teman industri, kita balik lagi ke kediaman Predator Waste, mesin pelebur sampah. Nih kita mau bakal ada tanya-tanya lagi nih. Sebelum kita tanya lagi, apa sih kehebatan dari mesin tersebut? Dan terus kita bakal mau tanya langsung, apa yang menjadi latar belakang bahwa PT Sinatria Jaya Abadi dan PT New Indo Gemilang ini mensupport dan benar-benar apapun dari bentuknya sampai hingga saat ini. Apa nih untuk Pak Madio, apa yang menjadi bahwa wah saya harus semua terpenuhi? Nah ini gimana Pak Madio? Oke, terima kasih. Selamat siang. Ya, sudah sewajarnya kita termotivasi karena penanganan sampah di Indonesia ini adalah sudah beberapa tahun yang lalu sepertinya ada mesin ini, ada ini, hanya belum menyelesaikan masalah. Maka dari itu saya sebagai pimpinan PT SJA Sinatria Jaya Abadi dan Bapak Martoni, pimpinan PT Bu Indo Gemilang, ya mohon maaf karena hari ini belum bisa hadir karena ada sesuatu hal yang harus dia selesaikan. Jadi saya mewakilinya, selalu kita support mesin ini agar nantinya bisa membantu, minimal bisa meringankan pemerintah dalam hal ini untuk menyelesaikan kebersihan lingkungan di masing-masing wilayah. Begitu kira-kira. Oke, jadi itu ya teman-teman, ini luar biasa ya, mau bentuknya apapun beliau selalu mendukung, bahkan hingga ke ranah, sempat ke ranah kepresidenan Pak ya. Nah kebetulan waktu bulan April kemarin alhamdulillah kita sudah beraudiensi di kepresidenan. Kita juga bersyukur diterima di sana dengan baik dan direspon sepenuhnya oleh staf kepresidenan waktu itu, Bapak Muldoko. Bapak Muldoko ya, sampai sejauh itu ya, sampai ke presidenan, amin, sampai ke setiap wilayah. Ini bakal lebih jauh lagi nih kalau udah Indonesia benar-benar mumpuni tentang mesin sampah. Oke, kita bakal tanya lagi sama Pak Widin nih. Ini mesin Predator Waste, kita katakanlah Predator Waste Pak. Sudah sampai mana sih Pak tahapan yang sudah diuji dari kelayakannya bahwa ini siap publish? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih ketemu lagi. Jadi kita sampaikan bahwa mesin ini sudah melangkah pada produk rilis. Kalau kemarin kita sudah melakukan prototype, saat ini kita sudah melakukan produk rilis sesuai dengan spek dengan kapasitas yang sudah kita tentukan, volumenya sampai dengan 5 ton untuk kapasitas sehari, dan itu pun nanti akan bisa lebih kalau proses penanganannya lebih maksimal. Alhamdulillah produk ini sudah kita lakukan pengkajian kita menggunakan standar dan regulasi sesuai dengan anjuran dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kita sudah menggunakan Medio Lab sebagai rekomendasi dari petugas untuk cek emisi gas ambient. Alhamdulillah hasilnya sampai dengan ini kita bisa kategorikan maksimal. Di sini ada hasil lesnya, kita bisa tunjukkan bahwa mesin ini sudah memenuhi kualifikasi sesuai dengan diamanahkan. Ini hasil tes labnya. Ini kita kamera ini. Nah, ini ya. Ini sudah ini hasilnya. Ini hasil labnya. Ini sudah sesuai dengan rekomendasi. Ini bagus karena apa? Emisi gas buang sesuai dengan baku mutu sangat terjangkau sekali. Ini sangat terjangkau sekali sesuai dengan keputusan ini, dan kita akan tingkatkan karena kemarin memang ada anjuran dari tim Medio Lab
minimal menggunakan sesuai dengan regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan kita yang kita rilis ini kita benar-benar sudah menyesuaikan dengan regulasi itu. Ada dipasang menara, dipasang jarak minimalnya. Kalau kemarin total kita tidak, karena supaya kita ngetes jarak terpendek pun hasilnya insya Allah maksimal. Sekarang kalau kita menggunakan kali panjang itu semakin baik, insya Allah seperti itu. Ini hasilnya sudah ini Pak ya. Kalau untuk standar ini dari sini semua sudah anggaplah mumpuni. Berarti pemerintah ini kalau dari standarnya sudah mumpuni, berarti pemerintah sudah siap dong. Nggak perlu apalagi nih tes-tes yang harus diuji gitu Pak. Selain dari tes itu adalah standar dari bahan baku dan uji mutu. Uji mutu. Ya, itu nanti akan dipersyaratkan dan itu sudah kita tempuh. Nah, itu sudah kita masuk karena nanti akan kita masukkan ada standar nasional Indonesia dan ada standar sertifikasi internasional. Insya Allah mesin ini juga sudah mulai dilirik oleh negara yang lain, tapi semangatnya Pak Madio sebagai pimpinan yang mensupport kami, ada PT Sinar Jaya Abadi dan Pak Martoni dari PT Joko Widodo Gemilang yang memberikan support sepenuhnya dan motivasi buat saya untuk selalu berkarya. Memang saya sudah beberapa kali ketemu dengan beberapa vendor dan dia menginginkan mau beli paten atau minta ini bisa dijual ke luar negeri. Masalah dijual ke luar negeri itu urusan mereka, karena nanti Pak Madio bicara secara bisnis, tetapi kami lebih mengedepankan, saya support sekali dan senang mendengarnya bahwa Pak Madio tadi, dan itu sudah menjadi bagian yang sama dari Pak Martoni, bahwa nilai nasionalismenya untuk kembali ke masyarakat dan bisa berkecimpung memberikan kontribusi terhadap masyarakat benar-benar dari Bu Indo Gemilang, PT Indo Gemilang dan PT Sinatria dari Pak Madio sampaikan sudah menekankan supaya ini adalah kontribusi sebagai anak bangsa untuk bisa membantu negara secara sederhana dengan kapasitas yang kita bisa lakukan. Saya juga senang. Saya sebagai orang yang berkarya sangat-sangat senang dapat support dari PT Sinatria dan dari PT Indo Gemilang. Tentunya seperti itu Pak. Jadi kembali ke standarisasi, ketentuan legal kita sudah siapkan semua. Dan ini hasilnya sudah, ini benar-benar kita sudah kan. Ini aspek legal dari perusahaan tentang beberapa hal yang menyampaikan hal itu semua sudah tercatat di sini Pak. Jadi ini sudah file sistemnya, ini dari proses dan paten. Jadi ini hati-hati bahwa ini patennya sudah kita siapkan juga. Patennya alhamdulillah sudah ya Pak. Merek juga sudah. Kita punya merek dagangnya adalah Predator list ya, list Predator dan sebagainya itu. Kalau disebutkan pelebur sampah atau pemusnah sampah adalah seperti itu. Secara umum, legalitas, kualifikasi, sertifikasi sudah kami tempuh dan supported by PT Indo Gemilang dan PT Sinatria. Pak Madio, terima kasih supportnya. Ya, berarti secara garis besar legalitas secara ini sudah tidak bisa diragukan lagi Pak ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Jadi mau kapanpun mau ini. Nah ini buat Pak Madio nih, ada pertanyaan nih. Ini kita jangan hanya sekedar katanya nih, yang rame di dunia sana, di luar sana gitu. Nih sebenarnya nih kapan sih mau dirilisnya gitu? Nih saya dengar dari netizen nih, ayo dong rilis, ayo nih kami di wilayah Bandung, nih kami di wilayah Jawa, Jember, Tangerang, wah Bekasi segala macam sampah. Ini kapan nih rilis, benar-benar rilisnya nih? Oke, saya jawab secepatnya dan secepatnya pasti kita segera realisasikan tentang itu. Dan saat ini tidak akan lama lagi akan realisasi. Karena apa? Karena sudah beberapa uji coba, sudah beberapa langkah sudah kita lakukan, sudah kita jalankan, dan alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan, semua yang sudah uji coba itu merespon dengan baik. Dari seluruh elemen ya Pak ya? Seluruh elemen menyatakan good job. Begitu. Keren ini berarti kapanpun nih kalau saya punya duit mau beli nggak perlu nunggu macam-macam Pak ya, sudah siap ya, ada pesanan langsung dikasih ya. Berarti mesin ini secara tidak langsung mesin ini bukan punya pemerintah, melainkan mesin ini punya anak bangsa. Siapapun yang membutuhkan siap segera turun diluncurkan. Betul, gitu Pak ya. Betul Pak. Nah, ini buat tahu ini nih, sebelum membuat mesin ini apa aja sih yang mesin sudah dibuat? Terus setelah mesin ini dibuat, mau ada lagi nggak sih mesin yang mau dibuat setelah mesin
pelebur sampah nih, ya, oh ini. Baik, sebetulnya kita memang makerman, kita mesin maker. Kebanyakan kita membuat suatu karya-karya inovatif adalah by prepare, by pesanan ya. Jadi banyak hal yang kita sudah lakukan. Ada mesin terkaitan dengan sama mesin crusher, waste crusher kita sudah bikin, separator kita juga sudah bikin, kita mesin mixer sudah, dan leather stacking kita sudah. Banyak sekali mesin-mesin yang digunakan oleh manufaktur. Nah, kalau sekarang, tapi itu adalah pesanan-pesanan manufaktur, jadi tidak pernah terilis karena itu pesanan hanya dibeli dan dipesan oleh kelompok satu perusahaan dan tidak dirilis ke publis. Kalau ini memang benar-benar sebagaimana disampaikan tadi, ini memang diambil dari sponsor oleh PT Nyevindo dan PT Sinatria, memang benar mau dirilis untuk masyarakat. Mudah-mudahan nanti ini bisa benar-benar apa yang menjadi harapan dari tadi Pak Mantio sampaikan, dari PT Nyevindo Gemilang dan PT Sinatria Jaya Abadi, ini mesin benar-benar mau dirilis, siapapun yang mau beli silakan, mau menggunakan silakan, pada tingkat kemampuan kami tidak menjual dengan harga yang tinggi, kompetitif, karena memang tadi harapannya ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan dan diterima oleh masyarakat secara seluruh di masing-masing wilayah. Itu harapan. Jadi mesin, alhamdulillah banyak hal dulunya karena memang porsi kita adalah mesin maker ya, makerman. Dan tadi ada pertanyaan tentang konsep, ada beberapa konsep berkaitan dengan pengembangan ini masih ada, tapi Pak Mantio dan Pak Martoni saat ini sedang menitik fokuskan, selesaikan tuntasan ini sampai dengan titik di berjalan. Dia sudah melihat bahwa saya sudah mulai drawing, sudah mengimajinasi lagi tentang mobil incinerator. Itu lebih gila lagi, tapi ya insya Allah. Nanti mobil apa itu Pak? Itu mobil incinerator itu adalah skip. Kalau sekarang hanya mobil ngambil sampah ditampung di tempat pembuangan. Saat ini kita sudah membuat imajinasi bahwa mobil ngambil sampah dari tempat sampah di masing-masing tercecer di jalan itu. Seperti halnya kalau Bapak melihat mesin mixer yang jalan di tengah jalan, itu membawa ready mix. Ready mix. Nah, dia ngambil sampah di situ, diolah, dibakar dalam mobil, turun menjadi abu, aman. Itu sudah kami konsep, tapi itu masih dalam. Wah, itu lebih canggih lagi itu masih jadi imajinasi saya. Tapi saya sudah siapkan. Kalau memang saya mau, boleh Pak Mantio, saya mau coba lebih canggih lagi. Kita sudah mau coba riliskan contoh-contoh. Ini desain, itu baru desain. Itu nanti siapa akan membantu ini, karena Ibu Gemilang dan PT Sinatria sudah mau berapa konsep untuk riset dan developmentnya. Beliau sudah mau R&D-nya berapa, beliau sudah langsung mau handling. Tapi selesaikan ini dulu, baru nanti tahapan. Ini contoh-contoh yang sudah kita rilis. Jadi secara garis besar ini mesin pelebur sampah ini sambil bisa berjalan. Sambil berjalan, dia tidak berbahaya terhadap kendaraan yang lewat di sampingnya. Tidak berbahaya. Tidak berbahaya dengan mobilnya sendiri, tetapi turun menjadi abu. Jadi sambil jalan itu tidak perlu dibuat lagi, sudah diselesaikan dalam perjalanan mobil itu. Terus setiap hari. Insya Allah, tapi itu masih konsep kami. Dan ini memang belum kita rilis. Belum diketahui semua orang. Masih dalam konsep imajinasi, tapi sudah saya drawing. Ini udah ada. Ada juga yang kedua, ada konsep reaktor FDF. Saya sudah siapkan juga. Wah, ini sampai ini lagi. Ini sudah ada juga, tapi ya itu proses yang berkelanjutan. Ada lagi nanti ada konsep one process waste. Jadi waste selain dimusnahkan, ada pendaya gunaan, ada pemanfaatan, dan ada pemilahan secara maksimal. Itu nanti akan bekerjasama dengan beberapa instansi terkait. Tapi itu juga masih menjadi imajinasi saya, tapi sudah ada gambarnya, drawingnya semua siap. Itu Pak, apapun konsepnya, kami terima kasih sekali dengan Pak Mantio sebagai pimpinan dari PT Sinatria Jaya Abadi dan Pak Martoni. Terima kasih nih Pak. Dan Pak Martoni kebetulan hari ini yang belum bisa hadir, Pak Martoni. Saat Pak kita wawancara juga tuh. Jangan cuma ini aja yang selalu muncul di ini kan di media. Pak Martoni harus kita wawancari juga tuh. Ya beliau adalah PT Nyevindo Gemilang dan PT Sinatria Jaya Abadi benar-benar bersinergi di dalam kancah penanganan permasalahan sampah yang sudah menjadi masalah nasional, tetapi dengan kontribusi yang sangat maksimal sebagai karya anak bangsa untuk negaranya. Betul Pak Mantio, ceritanya seperti itu ya. Kebetulan hari ini tanggal 1 ya, Pancasila Sakti loh. Podcast kita tanggal 1 ya, kejiwaan nasionalisme kita akan berusaha. Pak Mantio sebagai Sinatria dan Pak Martoni di Indo pasti sama akan mengatakan kita Indonesia dan kembali untuk Indonesia, inilah bakti anak bangsa untuk negerinya, gitu Pak Mantio. Betul. Biasa nih ya.
Ini ada ini lagi nih Pak nih, titipan pertanyaan nih dari netizen nih. Waduh, ini buat siapa aja ya, tapi mungkin Pak Made bisa jawab nih. Ini ada selentingan pertanyaan. Ini kalau netizen beli di luar kepemerintahan atau di luar instansi, dia mau nanya, nggak tahu seandainya mesin dia beli bergaransi nggak nih Pak nih, Pak Madio gimana nih, ada garansinya nggak nih gitu? Oke, terima kasih. Garansi selalu ada, pasti kita berikan garansi. Hanya garansi tersebut adalah bisa dikategorikan garansi mesin atau garansi part-partnya, kira-kira. Harus kita pisahkan. Betul. Dan akan memberikan instruksi training ya, pelatihan. Betul. Dan kita siap memberikan untuk training atau pelatihan bagi warga yang ingin membeli itu untuk belajar gratis tanpa dipungut apapun. Wah, ini keren juga. Ya, mantap. Ini baru mesin pelebur janda. Salah, mesin pelebur sampah. Iya, berarti sampah yang benar sampah ya Pak ya, jangan sampah masyarakat kita lebur situ ya. Itu tugas pemerintah ya, bukan tugas kita ya. Oke, baiklah ini teman-teman. Bro, ada yang mau nanya, Bro? Nggak ada ya? Langsung aja ya. Ya, jadi ini buat teman-teman ya, ada kesan-kesannya Pak buat tambahan yang lain sebelum kita tutup. Gimana Bagi kami pesan dan kesan pasti kita merasa masih banyak kekurangan tentang kesempurnaan mesin ini. Tetapi sebagai pencetus, sebagai pencipta mesin tersebut, Pak Widi Azhari akan segera fokus untuk menormalkan, untuk memperbaiki tentang kekurangan tersebut. Begitu Pak Widi ya. Oke, selalu. Mantap. Ya, gimana Pak Widi? Sederhana menurut saya. Semoga alat yang sederhana ini bisa diterima oleh masyarakat, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa didapat oleh masyarakat dengan mudah dan cepat, dengan self of service yang diberikan oleh PT Sinar Jayabari dan PT New Indo Gemilang, dan benar-benar alat ini bisa diterima masyarakat secara maksimal di dalam menyelesaikan proses permasalahan sampah yang sudah menjadi skala prioritas di masing-masing wilayah. Itu aja. Harapan pokoknya adalah alat kami bisa diterima oleh masyarakat dan bermanfaat di masyarakat. Itu kesannya. Oke, iya. Ini ada lagi nih Pak, setelah tadi Bapak udah bicara tentang kesan-kesan panjang lebar, ini pertanyaan dari saya pribadi Pak. Seandainya saya menjadi pengusaha besar tuh kan, ya nggak besar-besar amat lah. Nah kebetulan saya mau beli, ada buat beli mesin, tapi saya nggak bisa buat biaya reproduksi saya perusahaan. Misalnya, ini kalau saya mau beli melewati Indonesia ya, cicil gitu kan. Bisa nggak tuh Pak kalau proses, aduh saya punya duitnya misalkan baru sekian nih ya, bisa saya cicil dulu nggak nih karena saya membutuhkan itu, bisa nggak tuh Pak? Nah sebetulnya itu ranahnya nanti Pak Madio yang menjelaskan lagi. Tapi saya jawab dulu, nanti dia menjelaskan Pak Madio. Iya, motor aja boleh itu kan? Ya, sebetulnya itu nanti adalah dua porsi dan dua kapasitas yang sangat berbeda. Pertama yang membedakan adalah kami duduk pada measurement. Kalau memang ada proses pembelian dengan menggunakan sistem kredit, dia bisa menggunakan satu komunikasi dengan kelembagaan keuangan. Jadi dia bisa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang lain nanti untuk membeli kepada kami. Jadi mereka terkait dengan cicilan atau apa, dan juga banyak dengan ini berapa dan mekanisme nanti berdasarkan kesepakatan mereka. Tapi terkait dengan kita hanya measurement. Nanti Pak Mati bisa menjelaskan lebih prinsipal lagi. Jadi ada lembaga pembiayaan yang nanti bisa membantu. Karena kemarin sudah disampaikan ada BUMDes, ada program dari pemerintah, Kementerian Wilayah Desa Tertinggal yang sudah memprakarsa itu dan mau menghubungkan dengan beberapa lembaga-lembaga pembiayaan. Saya nanti Pak Mati bisa bantu menjelaskan. Ya ini boleh nggak nih Pak? Saya kredit nih Pak nih. Untuk mekanisme tersebut, ya, barangkali bisa kita kondisikan, bisa kita diskusikan. Pastinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Widi dengan lembaga-lembaga
terkait atau lembaga-lembaga tertentu seperti itu. Berarti bisa Pak ya? Ya jangan dipersulit kayak kita ambil mobil nih. Ya begitulah. Iya. Oke teman-teman, mungkin cukup ya. Yang lain udah nggak ada lagi kan ya? Cukup nggak ada. Udah kayak ini aja. Oke, mungkin cukup diskusi kita untuk melengkapi semua kekurangan dari pertanyaan-pertanyaan netizen. Seberapa penasaran kita sampai dengan sejauh ini, sampai dengan dari detailnya hingga saat ini. Terus nanti kita akan tahu rilisnya di masyarakat dan kita akan tahu uji cobanya dan siapa aja sih yang sudah memakai produk ini gitu di Indonesia. Nih jangan Indonesia, kalau bisa nih Indonesia dulu Pak, jangan dulu ke negara lain gitu kan. Ini kebanyakan di Indonesia begitu, kita nemuin apa namanya mesin canggih, tahunnya dibawa keluar kita belum bisa memanfaatkan itu. Nah, ini kalau bisa kita Indonesia dulu karena banyak mempunyai permasalahan sampah. Jadi setelah itu kita baru untuk keluar silakan kan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena ini bukan punya pemerintah, bahwa ini suatu adalah punya karya anak bangsa. Monggo siapapun di dunia ini terkait masalah sampah itu kita bisa beli tanpa harus dibatasi. Bukan begitu Pak? Betul. Sepakat Pak ya? Sepakat kita. Oke, terima kasih teman-teman industri. Bincang-bincang kecil kita. Kebetulan kita lagi santai, lagi ini kita langsung sambangi pemilik penemu invensi Predator Waste yang kita sering sebut pelebur sampah. Baik, kita bakal lanjut lagi apa aja sih kegiatan-kegiatan mereka dan apa aja sih sampai di mana setelah terjadinya mesin ini bakal kita ikutin terus. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI Merdeka.